Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Hari ini Senin 18 Mei 2020, kembali lagi kita dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB bersama dengan saya Pendeta Leoni Prameswari, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Pangkal Pinang, Pos Pelkes Pelita Tempilang, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Kiranya kita sekalian senantiasa ada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, penuh dengan semangat untuk kita memulai aktivitas kita di hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih boleh membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, ya Tuhan. Dan kami siap untuk memulai aktivitas tugas tanggung jawab kami di hari ini. Namun sebelum itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi diri kami dengan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan dan mampu melakukannya di dalam hari-hari yang masih Engkau percayakan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang menyatakan, "Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, zaman dulu kalau kita mau mencari alamat seseorang yang kita belum ketahui letak pastinya di mana, itu sangat menyulitkan kita, mengharuskan kita untuk bertanya dengan orang-orang di sekitar di sepanjang perjalanan kita, dan itu memakan waktu yang lama. Namun itu dulu, lain sekarang. Zaman sekarang di tengah modernnya zaman ini dan juga canggihnya berbagai macam teknologi, ada sebuah alat yang bernama GPS yang berfungsi untuk memberitahu lokasi dengan akurat. Kita hanya tinggal mengetik alamat yang ingin kita tuju, dan kemudian GPS akan menunjukkan rute terbaik dengan waktu terbaik untuk menuju tempat tujuan kita. Yang mana itu semua akan memudahkan kita, akan menghemat waktu, dan semua orang menyukai GPS. Namun tidak bagi pendeta-pendeta yang ada di pos Pelkes, karena GPS membutuhkan sinyal yang baik, sementara di pos Pelkes sinyalnya sehingga para pendeta tidak bisa menggunakan GPS dengan maksimal. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya kemudian untuk kita sekalian, apakah GPS itu juga kemudian bisa menuntun dan mengarahkan kita untuk menuju kepada jalan kebenaran? Jemaat Korintus di dalam menjalani hari-hari mereka sebagai pengikut Kristus juga membutuhkan penuntun atau tuntunan untuk menjadi pengikut Kristus. Kita tahu bersama bahwa Korintus adalah kota yang besar, kota perdagangan besar yang dipenuhi dengan berbagai kebudayaan. Orang-orang yang hidup di Korintus memiliki tradisi penyembahan terhadap dewa-dewi Yunani. Dan kita tahu bersama juga bahwa jemaat Korintus tidak hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, namun juga terdiri dari orang-orang Yunani yang masih terpengaruh dengan latar belakang budaya Yunani. Padahal status mereka sudah menjadi pengikut Kristus. Sehingga Rasul Paulus di dalam suratnya yang menjadi bacaan kita pagi hari ini menuliskan dan menjelaskan tentang Roh Kudus, Roh yang berfungsi untuk menuntun, Roh yang berfungsi untuk mengajar, yang ada di dalam diri setiap umat Allah, yang tugasnya sudah tentu menuntun dan mengajar setiap umat Allah untuk menjadi umat Allah yang sejati. Paulus juga mengingatkan bahwa setiap karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat atau orang-orang di Korintus itu juga merupakan karya daripada Roh Kudus
yang mana seharusnya itu semua kita gunakan untuk memulai karya hidup yang baru bersama dengan Kristus. Jadi bukan lagi kemudian kembali atau melihat kepada kehidupan lama yang masih menyembah berhala. Ayatnya yang ketiga, Paulus mengatakan, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Artinya bahwa ketika jemaat Korintus telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis di dalam dirinya akan ada atau akan memiliki Roh Kudus, Roh Penuntun, Roh Pengajar, yang seharusnya itu semua membuat mereka mampu menjadi umat Allah yang sejati, umat Allah yang sungguh-sungguh, tidak lagi kemudian terpengaruh atau diombang-ambingkan oleh pengaruh di masa lalu. Dan seharusnya jemaat di Korintus sudah menjadi umat yang kaya akan karunia dan juga menjadi umat yang luar biasa karena memiliki banyak kekayaan. Kaya di dalam rohani, kaya di dalam berbagai macam hal. Nah, namun kita tahu bersama bahwa justru di jemaat Korintus inilah terjadi banyak perselisihan dan mengharuskan Rasul Paulus untuk menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya, kita pun berada dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Tuntunan inilah yang seharusnya memampukan kita untuk tetap kuat dan setia menjalani hari-hari, menjalani kehidupan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kemudian kita diombang-ambingkan akan masa lalu kita, bayangan masa lalu. Jangan juga sampai kita kemudian diombang-ambingkan atau disesatkan dengan bayangan di masa depan yang kita belum tahu itu seperti apa, yang kita belum bisa prediksi itu seperti apa, dan kemudian itu membuat kita menjadi begitu khawatir. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kami di Pospelkes Pelita Tempilang ini di tahun 2020 sesungguhnya memiliki rencana besar yang membuat kami begitu bersemangat, yaitu membangun kembali pastori di Pospelkes Pelita Tempilang. Sebelumnya kami sudah memiliki pastori, namun kondisinya saat ini sudah tidak layak lagi untuk ditinggali, dan itu kemudian menjadi kerinduan kita bertahun-tahun untuk kita bisa, untuk kami bisa kemudian memulai membangun pastori yang baru. Dan direncanakan pada bulan ini, bulan April kemarin, direncanakan untuk mengurus segala sesuatunya. Namun ternyata di tengah-tengah situasi yang kita tidak bisa prediksi sebelumnya, kita tidak tahu sebelumnya akan terjadi, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, tentu apa yang menjadi rencana dan kerinduan kami, itu semua harus terhenti, itu semua harus tertunda, dan tidak tahu sampai kapan. Itu sempat mematahkan hati kami, dan juga beberapa hari kebelakang ini, setiap kali ketemu dengan jemaat, saya selalu mendapatkan pertanyaan yang sama, satu pertanyaan yang sama dari jemaat yang berbeda, bahwa Ibu Pendeta, kapan kita bisa memulai kembali beribadah di gedung gereja? Saya paham mengapa jemaat bertanya demikian, karena jemaat memiliki kekhawatiran. Pada rencana awal Bapak Ibu, ibadah di rumah-rumah itu akan dilaksanakan hingga akhir Mei, sesuai dengan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, juga keputusan daripada pemerintahan Provinsi Bangka Belitung sendiri. Namun saat ini ketika sudah menginjak minggu kedua di bulan Mei, situasinya belum kembali pulih, dan juga jemaat mulai ragu, mulai khawatir apakah mungkin bisa memulai kembali ibadah di gedung gereja pada akhir Mei. Mereka memiliki prediksi, mereka memiliki pikiran-pikiran tersendiri bahwa mungkin saja ini semua akan diperpanjang. Dan itu membuat mereka khawatir, itu membuat mereka kecewa, karena mereka begitu memiliki kerinduan untuk bisa berkumpul bersekutu bersama di gedung gereja. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
Salahkah kemudian kalau kita umat Tuhan memiliki rasa khawatir, memiliki rasa kecewa di dalam kehidupan? Tidak salah, karena itu semua adalah sikap atau sifat yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun yang menjadi hal yang tidak tepat adalah ketika kekhawatiran, ketika kecewaan itu kemudian melupakan setiap kebaikan Tuhan, setiap penyertaan Tuhan, setiap tuntunan Roh Kudus yang sudah nyata kita rasakan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hidup itu tidak melulu tentang bahagia. Terkadang kita diizinkan untuk mengalami hal-hal atau situasi-situasi yang pahit, yang itu juga kita harus terima sebagai salah satu bagian untuk menyempurnakan kehidupan kita. Mari kita menjadi pribadi lepas pribadi yang terus memelihara kehidupan kita dengan rohnya dalam kesetiaan kita kepadanya. Sekalipun sulit situasinya, namun jangan mau kita diombang-ambingkan oleh situasi yang sulit ini. Jangan mau kita dibayang-bayangi oleh masa lalu, jangan mau kita kemudian dibuat khawatir akan masa depan yang kita tidak tahu seperti apa. Yang kita tahu pasti adalah kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin kehidupan kita saat ini hingga sampai kepada masa depan. Tugas kita apa? Tugas kita adalah percaya bahwa segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya, dan Ia pasti akan membuat segala sesuatu indah pada waktu Dia yang terbaik. Kita harus percaya Ia adalah GPS kita yang terbaik yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Biarlah hari ini senantiasa berjalan dengan penuh ungkapan syukur. Bagaimana situasi kondisinya kita nikmati, kita syukuri karena kita memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita dan juga memiliki Roh Kudus yang menuntun, mengajar, memberikan kekuatan dan juga menghibur di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Pada pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami kembali untuk bagaimana kami dikuatkan di dalam kami menjalani hari-hari kami yang kami tahu Tuhan tidak hanya ada di jalan yang mulus, namun juga kami harus melalui jalan yang berliku, jalan yang terjal, penuh bebatuan dan lain sebagainya. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada di dalam hari-hari kami, senantiasa menyertai kehidupan kami sehingga kami pun juga senantiasa boleh melalui segala situasi apapun, segala kondisi apapun di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami, yang mana kami pun juga masih sering dikecewakan, masih sering didukakan, karena setiap rencana kami tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Ampuni kami, kiranya Tuhan tetap memberikan kepada kami roh Tuhan, Roh Kudus-Mu, yang boleh menuntun kami, boleh menguatkan kami, boleh menghiburkan kami, untuk kami boleh terus dengan setia menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan bumi ini. Dan juga berkati kami di sepanjang hari ini, berkati setiap tugas aktivitas yang kami lakukan, biarlah itu semua berkenan bagi Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhir kata Bapak Ibu, jalan-jalan ke Monas, jangan lupa membeli roti. Selamat menjalani aktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.
GPIB bergerak. Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19. Namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.